Beberapa waktu lalu, kita dengar pernyataan kalau Indonesia termasuk negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi. Rakyat yang mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia. Itu terdengar positif, seolah hidup di sini baik-baik saja, penuh senyum, penuh dengan rasa syukur. Tapi tidak lama setelah itu, muncul kabar tentang seorang siswa yang mengakhiri hidupnya karena keluarganya tidak mampu menyediakan perlengkapan sekolah seperti buku dan pulpen. Di situ, rasanya ada benturan. Di atas kita bicara soal indeks dan survei. Di bawah, ada yang merasa masa depannya sesak hanya karena alat tulis. Ini bukan soal tentang membandingkan satu pernyataan dengan satu tragedi. Ini soal melihat kenyataan secara utuh. Kita tahu negara mengalokasikan anggaran pendidikan dengan jumlah besar setiap tahunnya. Secara aturan, memang porsinya juga dijamin oleh undang-undang. Artinya, pendidikan memang diprioritaskan. Tapi, angka besar saja tidak otomatis berarti dampaknya terasa merata. Masih ada sekolah dengan ruang belajar yang masih perlu diperbaiki, masih ada daerah yang kekurangan tenaga pengajar, masih ada wilayah yang akses internetnya terbatas, sehingga pembelajaran digital cuma jadi wacana. Di kota besar, anak-anak bisa belajar dengan fasilitas relatif lengkap. Di wilayah tertentu, kondisi jauh berbeda. Ada yang harus berbagi buku, ada yang jarak ke sekolah jauh, ada yang harus membantu orang tuanya setelah pulang kelas. Perbedaan itu pelan-pelan menciptakan jarak kesempatan. Sekarang, kita coba lihat sisi lainnya. Memang pemerintah sudah menyediakan bantuan sosial atau bansos. Program bansos sebenarnya dibuat untuk melindungi keluarga yang rentan. Ada bantuan langsung tunai, ada bantuan pendidikan, ada program keluarga harapan, ada juga kartu-kartu subsidi yang secara desain tujuannya jelas agar masyarakat miskin tidak jatuh lebih dalam. Masalahnya ada di penyaluran. Seringkali di lapangan terjadi tidak sesederhana konsepnya. Data penerima kadang belum diperbarui tepat waktu. Ada keluarga yang kondisinya sudah membaik, tapi masih tercatat sebagai penerima. Sebaliknya, ada yang baru saja kehilangan pekerjaan atau penghasilan turun drastis tapi belum masuk daftar. Proses administrasi juga tidak mudah. Tidak semua orang paham cara mengurus dokumen. Tidak semua daerah punya sistem pendekatan yang rapi. Kadang informasi tidak selesai, kadang pengawasan kurang ketat. Akibatnya, bantuan tidak tepat sasaran. Ketika itu terjadi, dampaknya bukan cuma soal uang, ini soal ketidakadilan. Bayangkan, keluarga yang benar-benar kesulitan tapi tidak pernah mendapatkan bantuan. Mereka melihat tetangganya yang relatif mampu justru menerima. Perasaan yang muncul bukan hanya kecewa, tapi juga merasa tidak diperhatikan. Kalau kondisi seperti itu dibiarkan, ketimpangan akan semakin terasa nyata. Sekolah memang tidak memungut biaya utama, tetapi kebutuhan lainnya tetap ada. Seragam, sepatu, transportasi, buku tambahan, atau kegiatan sekolah lainnya. Untuk keluarga yang penghasilannya harian atau tidak mempunyai penghasilan tetap, semuanya itu terasa menjadi beban. Ketika dukungan sosial tidak tepat mengenai target, tekanan di rumah ikut meningkat. Anak itu bisa merasakan situasi itu. Mereka mungkin tidak berbicara, tapi mereka paham keadaannya. Dan di sini, pendidikan, kemiskinan, dan kebijakan sosial saling terhubung. Kalau sistem bantuan tidak akurat, keluarga rentan kehilangan penyangga. Kalau fasilitas pendidikan tidak merata, kesempatan semakin timpang. Kalau tidak ada pendampingan psikologis yang cukup di sekolah, tekanan emosional tidak terdeteksi. Semua tidak berdiri sendiri, semuanya saling terhubung. Pernyataan tentang kebahagiaan nasional mungkin didasarkan pada survei yang mengukur kepuasan hidup secara umum. Itu sah saja, tapi angka rata-rata tidak selalu menggambarkan pengalaman kelompok paling bawah. Satu wilayah maju pesat, wilayah lainnya tertinggal. Sebagian keluarga stabil, sebagian lainnya bertahan dari hari ke hari. Kalau kita hanya melihat gambaran besar tanpa menoleh ke sisi yang rapuh, kita merasa semuanya baik-baik saja. Padahal ada bagian yang belum tersentuh.
Anak yang tumbuh dalam tekanan ekonomi berat tanpa dukungan memadai bisa kehilangan fokus belajar. Mereka bisa merasa tertinggal. Mereka bisa kehilangan rasa percaya diri. Negara mungkin punya visi besar tentang generasi emas, tapi perlu diketahui, perlu diingat bahwa generasi itu saat ini masih duduk di bangku sekolah. Kalau pondasinya goyah, visi sebesar apapun akan sulit tercapai. Jadi pertanyaannya bukan sekedar apakah Indonesia bahagia atau tidak. Pertanyaannya lebih sederhana. Apakah sistem kita sudah cukup rapi untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal karena faktor ekonomi? Apakah bantuan benar-benar sampai ke yang membutuhkan? Apakah pemerataan fasilitas benar-benar menjadi prioritas? Selama jawabannya belum benar-benar jelas, wajar kalau sebagian orang merasa ada jarak antara pernyataan optimis dan kenyataan. Kita tidak harus menolak harapan, tapi harapan akan terasa lebih kuat kalau dibarengi perbaikan yang nyata dan merata. Nah, kebahagiaan yang kokoh bukan dibangun dari angka semata, melainkan dari rasa aman dan kesempatan yang benar-benar dirasakan oleh semuanya, terutama untuk mereka yang paling rentan.